Terima kasih. Silakan. Saya harus berpindah seperti yang saya omong. Direkomendasikan dari Kemenkes, kita masyarakat harus memakai masker untuk melindungi diri kita dari penularan virus corona. Semua tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau terkena virus corona, berarti kita tidak memakai masker. Tapi kalau kita mau untuk menghindari dari virus corona, berarti kita harus memakai masker untuk melindungi diri. Karena masker itu sangat penting untuk kita. Dari Kemenkes sudah merekomendasikan kepada masyarakatnya agar mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Menurut kami apa yang telah disampaikan oleh saudara kami tidak setuju. Karena apa? Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia sekarang berada di posisi kedua se-ASEAN, pasien COVID terbanyak di ASEAN. Terima kasih. Jadi pertanyaannya apa? Silakan ditanggapi. Mana? Silakan ditanggapi. Baik, di sini kami menanggapi pernyataan dari saudara. Terima kasih. Maksud dari teman saya seperti yang kita lihat, menggunakan masker itu, maksud saudara menggunakan masker itu penting. Tapi coba saudara lihat, Indonesia termasuk kedua dunia yang kedua dunia yang memiliki pasien terbanyak yang meninggal karena COVID-19. Jadi tadi saudara bilang masker itu penting, tapi menurut kami tidak, karena percuma kita menggunakan masker, sedangkan Indonesia antrian kedua yang memiliki pasien paling banyak yang meninggal karena COVID. Terima kasih. Tetapi masyarakat perlu menggunakan masker, karena masker itu sangat penting. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Kalau yang terkena COVID-19 itu karena mereka tidak menjaga diri mereka. Kalau mau mereka tidak terkena COVID, maka mereka harus pakai masker ketika berada di tempat umum. Begini saudara, seperti yang saudara katakan bahwa masker dapat membantu kita untuk melindungi diri dari virus. Tetapi yang saya kutip dari artikelnya Blelog, ia mengatakan bahwa masker tidak efektif. Karena apa? Karena jika kita memakai masker secara berkepanjangan, maka akan menyebabkan penyakit. Saatnya pindah, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari tim kontra. Orang pertama, teksnya sudah ada? Belum. Para penonton minta maaf, kita agak sedikit menarik ulur waktu karena hal-hal teknis, tapi setidaknya baik. Kita lanjut pada yang berikut. Kita akan mendengarkan pemaparan materi dari orang pertama tim kontra. Waktu Anda 2 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut kami memakai masker tidaklah harus, karena memakai masker itu belum tentu melindungi seseorang dari datangnya virus atau polusi udara. Sebab masker akan mengurangi oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh dan akan mengakibatkan sesak napas dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan yang jarang diketahui. Dan memakai masker terlalu lama juga akan mengakibatkan iritasi pada kulit yang disebabkan adanya penekanan serta gesekan dari masker itu sendiri. Ada beberapa banyak orang yang masih ragu memakai masker karena mereka hanya menggantungkan
menggunakan masker satu telinga sebab masker itu dapat membuat mereka sesak napas, bahkan belum tentu juga masker itu melindungi mereka karena jika tidak memakai masker kami bisa hidup. Jadi kenapa kami harus memakai masker? Terima kasih. Pas dari tim kontra, waktunya selesai. Kita akan masuk pada sangga menyangga. 5 menit dimulai ketika diberikan kesempatan pertama kepada tim pro untuk bertanya dan ditanggapi oleh tim kontra. Baik, kami dari tim pro tidak menyetujui pendapat dari tim kontra karena ketika tidak memakai masker maka akan terkena penularan COVID-19. Jadi, bagaimana kalau seseorang tidak memakai masker? Begini saudara, seperti yang Anda katakan bahwa masker dapat melindungi dari dari virus. Di sini saya bertanya, apakah saudara memang betul-betul memiliki bukti 100% bahwa masker efektif untuk melindungi diri kita dari virus? Memang sekarang kita tidak mempunyai bukti karena Indonesia, seperti yang Anda katakan, Indonesia adalah urutan kedua terkena COVID. Tapi semua kembali kepada ketika kita menjaga diri, maka kita harus memakai masker di tempat umum atau keramaian. Saya tidak setuju dengan pendapat saudara karena percuma kita memakai masker kalau kita saja tidak menjaga jarak, bahkan cuci tangan. Karena masker itu hanya salah satu bagian dari mencegah COVID. Tapi jika Anda memakai masker dan saudara tidak menjaga jarak, sama saja itu tidak akan Baik, tapi itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena kalau Anda tidak ingin mau terkena penyakit penular, berarti Anda harus menjaga diri Anda sendiri agar menjaga jarak dengan orang lain, tetap memakai masker ketika berada di tempat umum. Begini saudara, perlu saudara ketahui bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi semua orang memiliki hak untuk tidak memakai masker yang tidak dapat diganggu oleh siapapun itu. Terima kasih. Oleh karena itu, negara kita negara hukum, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang dianjurkan dari Kemenkes. Dan Kemenkes menganjurkan agar masyarakat memakai masker untuk dapat terhindar dari virus corona atau lebih dikenal COVID-19. Terima kasih. Jadi baik, kami tidak setuju dengan pendapat saudara karena bagaimana? Tadi saudara mengatakan bahwa ada anjuran dari Kemenkes, tapi setiap orang yang hidup di dunia ini ada hak asasinya tersendiri. Sejak kita lahir sudah ada haknya. Jadi walaupun kami tidak memasker, tidak usah dipaksa untuk memakai masker karena menurut kami masker tidak melindungi kami dari COVID-19. Terima kasih. Tetapi negara kita negara hukum, maka dari Kemenkes sudah merekomendasikan protokol kesehatannya, maka kita sebagai masyarakat harus mengikuti. Kalau kembali kepada diri kita sendiri, mereka tidak mengikuti peraturan, berarti otomatis mereka terkena penyakit dan penularan virus corona ini. Begini saudara, jika tanpa masker saja kami bisa hidup, mengapa harus susah-susah untuk memakai masker? Jadi baik, ini kami tidak setuju dengan pendapat saudara. Dengar supaya saya terangkan. Di sini masker adalah salah satu alat pencegahan, tapi saudara belum tahu yang lainnya. Salah satunya adalah jaga jarak, cuci tangan. Jadi kami menilai bahwa masker belum tentu efektif untuk menjaga kita dari penularan COVID-19. Terima kasih. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau Anda mau, berarti Anda harus menjaga kesehatan, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu masker. Ya, di sini kami lihat bahwa kami tidak pakai masker juga, kami tetap sehat-sehat saja kok. Terima kasih. Itu Anda juga tidak tahu kalau Anda terkena penyakit virus corona atau tidak. Itu akan mengakibatkan kalau Anda sudah mengenal penyakit virus corona, berarti Anda menular ke keluarga Anda sendiri. Perlu kita
sadari bahwa untuk sementara ini kami tidak menggunakan masker juga pun kami tetap sehat. Tadi saudara mengatakan bahwa ada yang bisa mengakibatkan penularan, tapi kami tidak mengalami hal seperti itu dan kami tetap sehat-sehat saja. Terima kasih. Penonton harap tenang, penonton harap tenang. Saya ulangi, penonton harap tenang. Silakan Dona. Tetapi, apakah tubuh Anda itu setiap hari 100% akan sehat terus? Pasti dalam tubuh akan sehat, belum tentu sehat dan akan ada lemahnya. Baik, untuk sementara ini saudara lihat saja bahwa kami sehat-sehat saja tanpa gunakan masker. Terima kasih. Sehat belum tentu bukan. Jadi Anda juga akan waktu kita selesai. Tepuk tangan yang meriah dulu para penonton. Para penonton yang saya hormati, tentunya kerjasama kita sudah kurang baik. Anda tidak mengindahkan apa yang saya katakan. Anda hanya berhak untuk bertepuk tangan dan memberikan support Anda sebelum dan sesudah debat selesai. Bagaimana Dewan Juri bisa menilai lantas suara Anda itu sudah menutup apa yang mereka sampaikan? Betul, Anda adalah orang pertama yang menjadi strategi energi tambahan mereka, tetapi tidak berarti bahwa harus menutup apa yang mereka harus berbicarakan. Bisa paham? Bisa paham? Bisa. Itu artinya Anda harus taat. Jika Anda tidak taat, saya akan bertindak untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Saat ini semua jalannya depan ada di tangan saya. Ketika saya bilang keluar, keluar. Siapapun dia, kita harus tegas. Karena ini adalah proses yang baik harus kita tunjukkan. Sepakat untuk itu? Mari tepuk tangan yang meriah dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, para penonton yang sangat saya banggakan, kita telah mendengar dan melihat jalannya debat dengan pemaparan materi dari orang pertama masing-masing tim. Kita masih akan mendengarkan lebih banyak lagi. Yang berikutnya, silakan ambil teks pembicara kedua dari tim pro. Sudah? Iya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari orang kedua tim pro. Waktu 2 menit diberikan kepada orang kedua untuk memaparkan materinya. Silakan. Dampak positif dari memakai masker di tempat umum. Yang pertama, dapat terhindar dari penyakit menular yang disebabkan oleh suatu virus yang penularannya dapat melalui udara seperti virus corona. Yang kedua, dapat mengurangi peningkatan angka korban yang sakit akibat penyakit menular yang disebabkan oleh virus seperti virus corona atau COVID-19. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya penyebaran virus terhadap anggota keluarga maupun orang lain. Yang keempat, mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit karena adanya virus seperti corona yang hingga saat ini masih sedang terjadi di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia. Yang kelima, sebagai alat pelindung diri yang dapat mencegah terjadinya suatu penyakit menular yang disebabkan oleh suatu virus, baik melalui udara maupun saluran pernapasan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu. Mari kita berikan aplaus dulu kepada pemaparan materi dari tim kedua, tim pro. Selanjutnya kita masuk pada sesi sangga menyangga. Waktu 5 menit kami berikan kepada tim kontra untuk menyangga dulu. Selanjutnya kepada tim pro untuk menyangga kembali. Ingat, kita saling sangga menyangga. Sangga menyangga itu bisa jadi bukan dalam bentuk pertanyaan. Anda boleh saja tidak setuju ataupun seterusnya. Ini debat. Silakan, 5 menit kita mulai. Penghitung waktu, kami tetap memberikan kesempatan. Silakan. Kami tidak setuju sama sekali seperti yang saudara katakan bahwa masker dapat mencegah kita untuk melindungi diri dari virus ataupun polusi. Di sini pertanyaannya, mengapa orang yang 24 jam memakai masker tetapi masih saja mengidap COVID-19? Terima kasih. Silakan. Silakan ditanggapi tim pro. Silakan.
Mengapa orang yang 24 Baik, jam pakai? kami akan menjawab pertanyaan dari saudara. Masker adalah sebagai alat pelindung diri untuk kita. Berarti kita harus memakai masker. Yang seperti Anda tanyakan, memakai masker 24 jam belum tentu terhindar dari penyakit. Itu kan? Tetapi Diam nanti orang karena orang sehat belum tentu bugar. Kalau orang bugar belum Interupsi, sudah Mbak pasti sehat. Interupsi diterima, Di sini disampaikan. pertanyaannya sudah keluar dari jawabannya sudah keluar dari pertanyaan kami. Terima kasih. Baiklah, mungkin diulangi dulu jawabannya, silakan. Coba ulangi pertanyaan. Pertanyaannya saya ulangi saudara. Mengapa orang yang memakai masker selama 24 jam masih saja mengidap COVID-19 atau terkena COVID-19? Terima kasih. Silakan Anda catat. Silakan ditanggapi, sudah jelas ya? Silakan. Baik. Itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Kalau belum tentu Anda melihat di rumah orang itu memakai masker selama 24 jam. Apakah Anda ada bukti kalau di rumah orang memakai masker selama 24 jam? Jadi begini saudara, kami tidak setuju dengan pendapat Anda. Misalnya, orang ini menggunakan masker 24 jam di rumah, tiba-tiba keluar rumah tanpa sepengetahuan keluarga, sampai di luar keramaian, setelah itu menurunnya COVID-19 ke orang tersebut, membawa ke keluarga, kan kita tidak tahu. Berarti masker belum tentu melindungi orang tersebut. Terima kasih. Itu karena saat kita berada di luar, kita berbicara dengan lawan bicara kita tidak tahu kalau lawan bicara kita itu terkena penyakit virus corona atau tidak. Kalau lawan bicara kita terkena virus corona, berarti akan terjangkit ke kita yang sedang berbicara dengan lawan bicara kita. Jadi begini, saudara, dengar supaya saya terangkan. Di sini ada salah satu masker yang ada ventilasinya atau penyaring udaranya. Misalnya kita ambil contoh yang dikenakan oleh Bapak Kepala N95. Di situ ada ventilasinya. Ketika kita berbicara dengan orang, disitulah udara keluar lewat situ. Ketika kita yang berbicara mengidap COVID-19, belum tentu masker bisa melindungi kita dari penularan COVID-19. Terima kasih, saudara. Tetapi Anda harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Ketika Anda memakai masker, Anda harus selalu menjaga masker itu agar tangan Anda tidak terkena terhadap masker yang kita pakai, karena tangan kita belum tentu bersih. Interupsi, moderator. Silakan, dalam rangka apa? Dari sini mungkin tanggapannya di luar dari apa yang kami sampaikan. Tapi semua kan kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita menjaga masker, berarti masker yang kita pakai itu kita bisa menjaganya. Kalau kita memakainya, jangan pakai tangan untuk menyentuh masker yang kita pakai, karena belum tentu tangan itu bersih. Baik, saudara. Di sini kami kurang setuju dengan pendapat saudara. Bagaimana saudara mengatakan bahwa di sini kami tanyanya lain, jawabnya lain, tapi tidak apa-apa. Dengar. Menggunakan masker itu belum tentu terhindar dari COVID-19. Ya, itu saudara kan sudah kembali kepada diri kita mendukung sendiri. pendapat kami. Kalau kita Tadi menggunakan masker yang baik dan benar, otomatis kita terhindar dari virus corona ketika berada di tempat umum. Jadi perlu kita ketahui bahwa tadi kami sudah menjelaskan saudara bahwa Indonesia berada di posisi kedua di ASEAN. Pasien terbanyak kedua di ASEAN. Berarti saudara tadi menegaskan bahwa masker melindungi, tapi menurut kami masker tidak melindungi sama sekali. Terima kasih. Itu karena Anda tidak mengikuti protokol kesehatan. Di mana di sini kami tidak mengikuti protokol kesehatan pun kami tetap sehat kok. Terima kasih. Tetapi belum tentu Anda akan sehat setiap hari kan? Ya, memang nyatanya saya sehat setiap hari. Tapi ini untuk ini hari, tapi ke depannya belum tentu Anda sehat. Saya sehat terus. Kedepannya belum tentu Anda sehat. Baik, saudara. Kita tidak tahu kedepannya Anda akan terjangkit dengan virus corona. atau Saudara tidak. bukan Tuhan supaya mendoakan saya supaya saya sakit. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang lebih meriah lagi. Bapak Ibu para pendamping kita semua yang hadir, tentunya Anda terbuka bukan? Inilah kehebatan anak-anak kita. Tepuk tangan untuk mereka.
adalah yang hebat, luar biasa. 3 Sri Kandi yang akan bertarung melawan mereka, dan mereka semua adalah orang yang hebat. Saya salut dengan mereka. Satu kebanggaan Bapak Ibu Guru boleh menyaksikan bahwa anaknya bisa berbicara dengan lancar di depan umum. Itu satu kebanggaan. Mari kita tepuk tangan. Ya, kalau tadi pemaparan materi oleh orang kedua tim pro, saatnya kita akan mendengarkan juga pemaparan materi oleh orang kedua. Teksnya diambil dulu. Saatnya kita akan mendengarkan dan melihat jalannya debat, tetapi pertama mari kita mengikuti dulu pemaparan materi oleh orang kedua tim kontra. Waktu 2 menit diberikan kepada Anda ketika Anda berbicara. Baik, silakan. terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami. Baik saudara-saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa di sini kita sedang dilanda COVID-19 dan pemerintah menganjurkan kita untuk memakai masker. Tapi perlu kita ketahui bersama juga bahwa Indonesia sementara ini berada di posisi kedua pasien COVID terbanyak di ASEAN. Jadi menurut kami masker belum tentu melindungi penduduk Indonesia dari COVID-19, karena perlu kita tahu bersama bahwa sekarang ini masyarakat sudah ditekankan untuk memakai masker, tetapi banyak masyarakat yang tertular COVID-19 dan berujung ke kematian. Berarti masker sangat sekali tidak efektif untuk menjaga kesehatan, karena pemerintah menekan terus, tapi malahan tidak ada perubahan untuk masker. Jadi di sini kami satu tim ini berpendapat bahwa untuk kami tidak setuju bahwa masker itu 100% melindungi kita. Karena di saat kita tidak memakai masker juga kita tetap sehat, tidak tertular dari COVID-19. Karena perlu kita ketahui bahwa sebenarnya penyakit COVID-19 itu tidak terlalu berbahaya. Karena penyakit COVID-19 itu hanya semacam demam, batuk saja. Mungkin itu penyakit tidak berujung ke kematian. Sampai halnya harus menggunakan masker lah, apalah itulah. Jadi menurut kami masker sangatlah tidak penting di saat keluar rumah ataupun menuju ke keramaian. Karena menurut kami masker tidak melindungi sama sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. 2 menit yang dipakai tidak sampai cukup. Ya. Cukup dari tim kontra memaparkan materinya. Waktu 5 menit kita akan gunakan bersama-sama. Kumpul dulu teksnya. Waktu 5 menit kita akan gunakan antara tim pro dan tim kontra untuk saling menyangka. Kesempatan pertama kami berikan kepada tim pro untuk menyangka. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana kalau kita tidak memakai masker untuk menjaga kesehatan? Tetapi bagaimana kita menjaga kesehatan dengan tidak memakai masker? Maka apakah kita terhindar dari virus corona? Ya, memang betul kita terhindar dari virus corona. Bagaimana cara menjaganya? Menjaganya ya kita harus tidak memakai masker. Ya, dengar dulu supaya saya terangkan saudara. Iya, bagaimana cara menjaganya Ya, menjaganya seperti ini saudara. Saudara dengar supaya saya terangkan. Misalnya begini. Di sini perlu kita lihat bahwa di Melaka ini sebenarnya tidak ada. Kita ambil contoh di Melaka saja. Melaka sebenarnya tidak ada pasien COVID-19. Jadi menurut kami jalan ke dalam kota tidak pakai masker pun kami tidak akan terkena COVID-19. Terima kasih. Berarti Anda mau terkena COVID-19 karena Anda tidak mengikuti protokol kesehatan. Sedang kita ambil contoh dari Melaka. Tapi jadi dari Melaka juga kita ada protokol peraturan kesehatan. Jadi kalau dari Kemenkes sudah anjurkan, berarti kita harus mengikuti protokolnya. Baik, di sini kita hidup di daerah atau negara hukum, jadi kami menghargai aturan. Itu satu. Tapi untuk memakai masker itu ada hak asasi yang melindungi. Jadi hak kami tidak boleh diganggu gugat. Terima kasih. Berarti Anda tidak mengikuti peraturan protokol kesehatan. Begini saudara, bukan tidak mengikuti protokol kesehatan. Iya, itu kan sudah kembali ke diri kita sendiri. Berarti Anda tidak mengikuti. Dengar dulu saudara, saya mau jelaskan. Jadi begini, saudara mengatakan bahwa harus memakai masker. Menurut kami tidak, karena di Malaka saja kita memakai masker terus menerus. Tapi apa? Tidak ada pasien yang mengidap COVID-19. Terima kasih. Tetapi di Malaka sudah banyak. Apakah Anda tidak mengetahuinya?
Jadi baik, sekarang bilang di Melaka baik, berbanyak, ya kan? Sekarang kami bertanya, berapakah jumlah pasien positif corona di Kabupaten Melaka? Sudah 50%. Jumlahnya saudara. Kita tidak tahu kalau sudah banyak. Tentunya sudah 50% di Malaka mengidap COVID-19. Baik, terima kasih. Di sini saudara menekan bahwa di sini saudara tidak tahu, tapi menurut kami di sini kami mempertekan tegas lagi bahwa sebenarnya masker itu sangat tidak melindungi sama sekali. Dimana di saat kita keluar rumah juga memakai masker sehat-sehat saja, pergi berjalan-jalan ke pantai, itu kan keramaian orang, kerumunan orang, ya kan? Tidak memakai masker tapi sehat-sehat saja. Untuk saat ini juga, walaupun kita tidak memakai masker itu, kita tetap sehat-sehat saja. Terima kasih. Iya, itu kan untuk hari ini atau untuk tempat keramaian yang Anda pergi. Tetapi ke depannya, Anda kan tidak tahu. Kalau Anda terkenal, kan Anda tidak tahu tubuh Anda ini sehat terus atau tidak. Jadi ke depannya Anda juga tidak tahu kalau Anda terkena COVID corona atau tidak. Jadi baik, untuk semua penyakit atau berujung ke kematian itu tergantung Tuhan, bukan manusia. Terima kasih. Menjaga kesehatan Anda, berarti Anda mau supaya Anda sakit. Ya kan tadi saya sudah pertegaskan, namanya sakit berujung ke kematian itu tergantung Tuhan, bukan manusia. Tetapi tergantung pada diri kita sendiri. Kalau Anda mau untuk Anda sakit, berarti Anda tidak mau menjaga diri Anda sendiri. Ini saya tidak mau sakit dan saya tidak mau menggunakan masker. Kalau Anda tidak mau sakit, tidak mau menggunakan masker, belum tentu ini hari. Tapi kedepannya Anda pasti terkena sakit atau terkena COVID corona. Jadi saudara menekan sebanyak untuk kami sakit ini. Saudara lihat saja, kami sekarang tidak sakit. Tetapi untuk sekarang kan, belum tentu kedepannya Anda sehat terus. Tubuh Anda itu pasti ada namanya juga. Jadi, Interupsi moderator. lanjut dulu. Bagaimana? Apakah Anda tidak puas? Bukan tidak puas saudara, tapi saudara menggunakan Tetapi- hal yang sama tadi. Iya, Saudara menjelaskan hal yang sama. semua kembali kepada diri kita sendiri. Ini hari Anda sehat, belum tentu kedepannya Anda sehat terus. Ya berarti tidak masalah kalau kami interupsi. Karena itu hak kami. Terima kasih. Iya, hak Anda, tetapi untuk sekarang belum tentu kalian sakit, tapi kedepannya kan kita tidak tahu. Ya untuk ini hari sehat, kedepannya ya kami sehat lagi. Terima kasih. Tetapi mana buktinya? Buktinya kan tidak ada. Buktinya tergantung Tuhan yang atur. Terima kasih. Di sini kita Waktunya selesai. Terima kasih semua. Dan sekali lagi saya selalu bilang kerjasama kita semakin kurang baik. Anda selalu tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Lagi-lagi para juri pasti akan pusing. Bagaimana mereka bisa menilai dengan suara Anda? Tidak dinilai suara tepuk tangan Anda dan sorak-sorai Anda. Yang dinilai adalah argumen-argumen mereka. Sehingga saya minta tolong, suara Anda apapun yel-yel Anda hanya digunakan, saya ulang, hanya digunakan sebelum dan sesudah debat. Ketika saya suruh mengalih, boleh bersorak-sorai, boleh melompat, silakan. Tetapi mohon kerjasama sekali lagi agar tim juri boleh melaksanakan mereka punya tugas dengan baik. Mereka punya tugas dengan baik.